Drop it. Halo guys, balik lagi sama gua Tio Nugroho dari channel Gadget Boy Edi. Oke, jadi hari ini gua mau nge-review Poco F2 Pro setelah 3 minggu pemakaian gua. Setelah gua rasain, ini jadi HP gaming paling worth it buat saat ini. Gua ulangin ya, paling worth it. Jelas aja karena dia pakai chipset terbaik buat saat ini. Pakai Snapdragon 865. Skor Antutunya aja gue dapat di angka 568 ribuan. Buat game PUBG gue dapat di settingan smooth extreme, HDR-nya juga di extreme. Jangan lupa nyalain game turbonya ya. Jadi nanti lo bisa bales chat pacar pas lagi ngegame. Buat ngegamenya juga enak banget. Main sejam aja gue nggak ngerasa ada frame drop. HP-nya juga nggak ngerasa panas, cuman anget doang. Bener aja, ternyata Poco F2 Pro ini pakai Liquid Cooling 2.0 yang diklaim bisa lebih dingin dari generasi sebelumnya. Kalau ditanya buat settingan game lain, udah pasti rata kanan bro. Clear! Cover me! Dead! Killing spree for the red team! Killing spree for the blue team! Nice shot! No mercy! Kill! Reloading! No mercy! Great! You're up. Enemy! Target down! Reloading! Cover me! Enemy down! Tapi kalau dilihat dari pendahulunya, Poco F1 aja dulu sempet heboh ya. Pakai Snapdragon 845, harganya nggak masuk akal, 4,5 juta. Nggak kerasa ya udah 2 tahun pas pertama Poco F1 rilis. Yang ini juga harganya nggak masuk akal, 6,99 juta buat varian yang 6/128 GB dan 7,99 juta buat varian yang 8/256 GB. Nggak murah sih, tapi kalau nyari HP value for money, ini terbaik. Coba lihat HP lain yang pakai Snapdragon 865, rata-rata harganya di atas 10 juta. Kayak S20 series, Nexus 3 Pro, Oppo Find X2 series, malah ada yang di angka 15 juta. Tapi kalau kita bandingin sama Mi 10 yang harganya 9,5 juta, buat sekarang dengan chipset yang sama, gua rasa ini beda kelas ya. Mi 10 itu lebih ke flagship beneran, sedangkan ini ke flagship killer. Nggak cuma performanya yang cakep, desainnya juga cakep banget dengan finishing kaca depan belakang. Dan udah dilindungin Corning Gorilla Glass 5. Framenya juga udah pakai aluminium. Nambah kesan mewah sih. Tapi yang menurut gua HP mewah itu yang pakai modelan layar curve atau melengkung. Tapi kok ini juga udah cakep ya pakai modelan layar full display. Gak ada tompel-tompelan lagi. Mewah killer sih ini. Ya soalnya dia pakai kamera pop-up. Sentuhan dari kamera pop-upnya juga nggak cuman gitu doang. Tapi dia ada warna glowingnya pas kita buka kameranya. Lo juga bisa ganti-ganti warnanya sama suaranya. Keren juga ya. Belum selesai kamera pop-upnya, juga ada lingkaran kecil LED. Jadi kalau ada notifikasi masuk, dia lampunya nyala. Cuma ya nggak terlalu kelihatan sih kalau kita naruh HP-nya di meja. Di samping kamera pop-upnya juga ada jack audio, yang pasti nggak ada di HP flagship. Terus ada mic, ear blaster, dan di bagian bawah ada slot SIM tray yang bisa diisi sama 2 slot SIM card, tapi nggak bisa diisi sama micro SD. Sebelahnya ada port USB Type-C dan speaker yang masih mono. Di bagian kanannya nih yang bikin tampilan Poco F2 Pro jadi tambah cakep. Sentuhan warna merahnya di tombol on off-nya. Gila sih ini, niat banget bikin HP-nya. Terus di atasnya ada tombol volume. Buat layarnya juga bikin geleng-geleng kepala. Dia udah pakai layar Super AMOLED. Berhubung udah pakai Super AMOLED, udah pasti ada fitur Always on Display dan fingerprint di dalam layar. Buat ukuran layarnya termasuk gede ya, 6,67 inch. Udah mendukung HDR+. Pantas aja PUBG bisa HDR Extreme. Sama buat multimedia tuh, aduh cakep banget. Layar semua bro, puas banget dah. Tapi yang paling gue suka dari HP ini dia ada NFC-nya.
dan udah support 5G. Dan udah ada Poco Launcher bawaan. Asiknya dia ada app drawernya. Lo juga bisa ngelompokin aplikasi sesuai warnanya. Dan di atasnya juga lo bisa nyari aplikasi sesuai genrenya. Anjay, genrenya udah kayak musik aja ya. Jadi lo bisa nyari hiburan atau fotografi dan lain-lain. Tinggal slide aja. Ngomong-ngomong soal fotografi, ini buat setup kameranya. Pakai 64 megapiksel kamera utama, 13 megapiksel kamera ultrawide, 5 megapiksel kamera tele, dan 2 megapiksel kamera depth sensor atau bokeh. Buat kamera depannya, ini nih yang paling ajib. Pakai 20 megapiksel. Di dalam kameranya lu bakal nemuin mode pro, video, foto, potret, night mode. Buat mode lainnya lu tinggal swipe dari bawah ke atas aja. Soalnya udah gua update ya ke MIUI 12. Buat yang belum tahu, nanti gua kasih linknya di atas ini. Tahu di sini. Itu udah ngejelasin tentang MIUI 12 di Poco F2 Pro. Balik lagi ke videonya, kalau lihat dari setup kameranya sih bagus ya. Tapi ternyata hasilnya biasa aja. Buat kamera utamanya sih menurut gua gimana ya? Bagus sih, detailnya juga masih dapet. Dan yang bikin gua salfok di kamera night mode-nya. Aduh, processing warnanya cakep. Buat kamera ultrawide-nya, gua nggak terlalu suka kamera ultrawide ya, karena sudut-sudut fotonya itu pecah. Gue sih lebih suka foto pakai mode autonya. Buat kamera depth sensornya, gue nggak tahu kenapa gue lagi suka pakai kamera bokeh. Menurut gue cakep, blurnya itu blur banget. Dan buat sudut-sudutnya juga masih terprocessing dengan baik. Ya walaupun masih ada miss sih di bagian rambut temen gue ini, nggak ngerti lagi di gue nih rambut model apa. Buat kamera depannya, gue kira dengan lebih nonjolin kamera pop-up-nya, jadi lebih bagus. Ternyata ya biasa aja. Buat videonya lu bisa ngerekam sampai 8K. Ya, 8K bro. Fitur yang dipakai di HP flagship. Ya lu pasti ngerti lah berapa harga flagship sekarang. Berikut hasilnya. Dan ini pengetesan 8K. Ini bisa di zoom ke depan, belakang. Shaky banget ya. Nggak tahu nih suaranya kedengeran apa enggak nih. 8K-nya sih kayaknya masih useless deh. Nggak terlalu optimal banget. Tapi harusnya sih Snapdragon 865 tuh udah bagus ya kayak di Mi 10 itu. Lo juga bisa ngerekam video dari settingan 720p 30 fps sampai 4K 60 fps. Nih gua kasih hasil videonya. Dan ini buat pengetesan video 4K 60 fps. Berikut hasilnya. 60 fps. Shaky banget ya. Nggak tahu nih suaranya kedengeran apa enggak nih. Anginnya kenceng banget. Ini jam 5 sore. Cerah banget sih kelihatannya. Mantap. Smooth sih, cuman masih agak patah gitu pas digoyangin. Oke.
Dia juga ada fitur Ultra Steady, mentok di settingan 1080p 30 fps. Berikut hasilnya. 30 fps. Gerak dulu deh. Stabil sih. Cuman kalau mentok di 1080p 60 fps kayaknya lebih bagus. Smooth banget. Nggak tahu nih gua hasilnya. Kalau di sini sih kayaknya agak patah dikit gitu. Oke. Ini buat pengetesan video 1080p 60 fps. Berikut hasilnya. Kayaknya gue lebih suka yang ini deh. Cuman masih tetap shaky gitu. Ini gua zoom in max coffee-nya. Main jauh ya. Ini jatuhnya 6 kali. Ini di zoom out lagi. Kalau pakai jalan kayaknya masih shaky gitu deh. Terakhir nih, pengetesan video kamera depan 1080p 30 fps. Berikut hasilnya. Ini terang banget. Kita jalannya ke sini. Tapi tetap terang. Buat baterai 4700 mAh, sepemakaian gua cukup awet ya. Gua pakai itu bisa sampai 1 harian. Ngecas malam, pagi dipakai. Ngecasnya malam lagi. Definisi awet menurut gua ya gitu. Walaupun ada HP yang bisa sampai 2 harian atau 3 harian baru ngecas lagi, itu udah pasti layarnya nggak AMOLED, nggak ada OD-nya, dan udah pasti HP kentang. Oh iya, buat ngecasnya juga cepet ya, karena udah pakai kepala casan bawaan 30 watt. Bisa ngecas dari 0 sampai 100%, cukup makan waktu 1 jam 20 menit. Oke, kesimpulan, selama pemakaian gua 3 minggu itu gua ngerasa HP ini anget terus ya. Tapi ini yang gua rasain pas udah update ke MIUI 12. Gua sih berharap ada updatean lagi ya buat MIUI 12 biar bikin kerja HP jadi makin enteng. Dan juga gua ngerasa lama-lama nggak enak ya pakai kamera pop up. Apalagi lo kalau mau foto cepet pakai kamera depan, aduh dia nggak bisa gerak cepet bro. Hasil kameranya juga kurang cakep. Agak takut juga sih gua karena kameranya itu pakai motorized, takut sewaktu-waktu nggak berfungsi aja. Keluhan gua yang lain itu di bodi HP-nya, berasa berat banget. Udah kayak megang batu bata bro. Sama lo juga nggak bisa upgrade micro SD-nya karena nggak ada slot. Jalan satu-satunya ya lo harus nambah 1 juta. Ngambil yang versi 8/256 GB. Lumayan lo 1 juta. Buat iklannya udah pasti ada ya, soalnya di Metan yang flagship aja masih ada iklannya. Terus dari kamera pas mode video itu rasanya, apalagi pas di Ultra Steady ya, kayak berasa gempa gitu. Terus juga dia nggak ada fitur wireless charging. Buat gue sih nggak ada masalah ya, karena ngecas pakai wireless itu lama banget. Mending ngecas pakai kabel. Dan case bawaannya, jujur ya, case bawaannya itu jelek banget menurut gue. Bagian belakangnya tuh bikin cepet baret. Terus warnanya juga buram, nggak kelihatan kan gue lagi pakai HP apaan. Gue lebih suka model case di HP entry level, bening, simple, rapi. Dan speakernya itu, aduh biasa banget ya. Nggak tahu diri banget ya gue mau HP full paket tapi nggak mau ngeluarin duit lebih. Mungkin alasan Xiaomi ya, lo kalau mau speaker bagus, lo beli aja Mi 10. Sama layarnya masih 60 Hz. Balik lagi ke jawaban gue yang tadi ya, ya lo kalau mau lebih, beli Mi 10 aja. Kelar. Tapi gua rasa juga ngapain juga layar 90 Hz. Paling juga cuman buat bolak-balik menu. Terus scrolling sosial media jadi lebih smooth. Sama buat ngegame juga saat ini masih mentok di 60 Hz ya. Ya walaupun ada sih sebagian yang bisa 90 Hz. Cuma ya masih useless aja gitu menurut gua layar di atas 60 Hz. Oh iya, dia juga nggak punya sertifikasi tahan air. Nah ini dia yang menurut gua kekurangan yang nggak bagus. Jauh-jauhin deh HP ini dari air. Nggak cocok di air bro. Buat lo yang nyari HP gaming dengan layar full screen, prosesor terbaik, baterai awet, menurut gua ini jadi HP paling worth it banget.
banget. Gue julukin HP ini jadi HP dengan harga spesifikasi terbaik tahun 2020. Buruan deh lu jual HP lu, ganti HP ini. Asli, keren banget bro. Oke, segitu aja sharing pengalaman gue tentang Poco F2 Pro. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike juga nggak apa-apa. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Jangan lupa tinggalin komen di bawah ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.